Analisis artikel ilmiah. Yang pertama, 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan bersifat formal dan tidak mengandung unsur opini pribadi yang berlebihan. Contohnya, manajemen pemasaran merupakan upaya merencanakan serta melaksanakan strategi yang mencakup pengembangan ide, penentuan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan demi tercapainya pertukaran yang sesuai dengan tujuan perorangan dalam kelompok. 2. Logis, sistematis, dan efisien isi disusun secara urut dan sistematis, mengikuti alur yang logis dan efisien. Contoh, pada studi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan manajemen pemasaran dan promosi dalam suatu bisnis. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat kata-kata yang dipilih resmi dan sesuai konteks ilmiah, serta kalimat tersusun secara lengkap dan memenuhi kaidah linguistik. Contoh, pengelolaan kegiatan pemasaran dan promosi merupakan bagian krusial dalam menjaga keberlangsungan serta mendorong pertumbuhan suatu bisnis. 4. Kohesi dan koherensi teks terhubung dengan baik antar paragraf dan kalimat, sehingga membentuk alur yang utuh dan mudah dipahami. Misalnya, penggunaan internet mendukung proses komunikasi yang berlangsung lebih cepat, terjangkau, dan efisien, diikuti dengan penjelasan mengenai pentingnya strategi yang terencana. Analisis artikel ilmiah. Yang kedua, 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan cenderung objektif dan netral, lebih banyak berisi fakta dan teori tanpa menunjukkan bias penulis. Contohnya, kalimat, strategi pemasaran global yang cocok diterapkan di pasar Indonesia adalah penggabungan antara adaptation of marketing strategies dan standard marketing strategy. Hal 13. Kalimat ini menyajikan informasi secara netral tanpa memihak, cocok untuk karya ilmiah. 2. Logis, sistematis, dan efisien dalam karya ini, penulis menyusun ide secara sistematis, mulai dari pengenalan konsep, metodologi, hingga kesimpulan. Contohnya, strategi pemasaran global meliputi 2 pendekatan, yaitu strategi pemasaran standar dan strategi yang disesuaikan. Hal 6. Kalimat ini menunjukkan struktur yang logis dan menyusun informasi secara efisien. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat penggunaan kata-kata cukup formal dan sesuai dengan konteks ilmiah. Namun, ada beberapa kalimat yang cukup panjang dan kompleks. Seperti, perusahaan multinasional yang memiliki pasar global akan lebih kompetitif bila mereka mampu menawarkan produk-produk global yang standar secara fungsional, dapat diandalkan, dan berbiaya rendah. Hal 6. Struktur kalimatnya cukup formal, tetapi sebaiknya ditingkatkan ke kalimat yang lebih ringkas untuk meningkatkan kejelasan. 4. Kohesi dan koherensi kohesi cukup baik dengan penggunaan kata penghubung seperti sehingga, akan, dan dengan. Koherensinya terjaga karena setiap paragraf mengalir dari konsep dasar ke aplikasi dan kesimpulan. Contoh, hal ini telah terbukti bahwa sebagian besar perusahaan asing yang masuk ke Indonesia memasarkan produk-produk yang telah berstandar internasional. Hal 7. Kalimat ini menyambung secara logis ke penjelasan sebelumnya. Analisis artikel ilmiah yang ketiga, yakni 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan bersifat objektif, tidak menonjolkan opini pribadi, melainkan berdasarkan data dan teori. Contoh kalimat, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pengalaman sustainable tourism, khususnya pada aspek sosial budaya terhadap vivid memory, menunjukkan tujuan penelitian tanpa bias. 2. Logis, sistematis, dan efisien tulisan disusun secara sistematis mulai dari abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan. Setiap bagian saling berurutan sehingga alur penelitian jelas. Contoh, pada bagian metode penelitian dijelaskan langkah-langkah pengambilan data dan teknik analisis dengan runtut. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM)
atau partial least square (PLS) untuk menganalisa data. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat kata yang digunakan cenderung baku, akademis, serta menghindari bahasa populer. Struktur kalimat panjang, formal, dan kompleks sesuai gaya ilmiah. Contoh kalimat, pariwisata berkelanjutan memiliki 3 pilar utama, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jelas, baku, dan informatif. 4. Kohesi dan koherensi tulisan memiliki keterpaduan antar kalimat melalui penggunaan konjungsi, seperti selain itu, dengan demikian, artinya. Hal ini membuat argumen mengalir dan mudah dipahami. Contoh kalimat, dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan yang baru tentang pengaruh pengalaman sustainable tourism, khususnya pada aspek sosial budaya terhadap vivid memory. Analisis artikel ilmiah yang keempat, yakni 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan sudah netral, tidak memihak, dan berbasis data. Contoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat untuk membeli produk thrift. Kalimat ini menyajikan temuan penelitian tanpa opini pribadi penulis. 2. Logis, sistematis, dan efisien struktur penulisan mengikuti kaidah ilmiah. Mulai dari abstrak, pendahuluan, teori, metode, hasil, hingga kesimpulan. Contoh, penelitian ini menggunakan analisis data structural equation modeling (SMPLS) menggunakan bantuan software Smart PLS yang terdiri dari pengukuran model. Uji hipotesis dan uji mediasi. Kalimat ini menunjukkan alur logis, sistematis, dan ringkas. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat kata yang dipakai formal, baku, dan khas ilmiah seperti stimulus lingkungan, variabel mediasi, dan purchase intention. Struktur kalimat cenderung panjang tetapi efektif menjelaskan konsep. Contoh, kemampuan thrift shop live streaming dalam menyajikan konten live streaming secara menarik juga mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk thrift. 4. Kohesi dan koherensi paragraf tersusun runtut dengan kalimat penghubung yang jelas. Contoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa consumers' attitudes toward product secara parsial mampu memediasi hubungan antara live streaming dan purchase intention. Analisis artikel ilmiah kelima, yakni 1. Objektivitas and netralitas. Sebagian masih berupa opini umum tanpa data, contoh, di masa sekarang tidak menyurutkan para pedagang. 2. Logis, sistematis, efisien bagian metode sudah sistematis, namun abstrak berbelit, contoh. Dengan adanya internet, kita bisa memanfaatkan akan pandemik, kemajuan teknologi. 3. Kata and struktur kalimat. Ada kata tidak baku salah, contoh, internet, harus memudahkan, harusnya harus, serta kalimat tidak jelas. 4. Kohesi and koherensi pendahuluan sudah runtut, sejarah internet, namun abstrak kurang kohesif, contoh, dalam manajemen pemasaran di masa digital sekarang bukan itu berarti. Analisis artikel ilmiah ke-6, yakni 1. Objektivitas dan netralitas bahasa yang digunakan cenderung objektif karena menyajikan hasil berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Contoh, menurut Sari 2020, daya saing dalam pemasaran adalah kemampuan perusahaan untuk mengembangkan strategi yang memungkinkan mereka bersaing lebih baik di pasar. Kalimat ini netral karena tidak memihak dan berbasis rujukan. 2. Logis, sistematis, dan efisien struktur penulisan tersusun dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan. Contoh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, literature review, untuk mengeksplorasi dan menganalisis hubungan antara produk, harga, promosi, dan daya saing. Kalimat tersebut menunjukkan penyampaian informasi secara logis dan efisien. 3. Penggunaan kata dan struktur kalimat pemilihan kata menggunakan istilah akademik seperti daya saing, strategi pemasaran, dan inovasi. Kalimat relatif panjang tetapi sesuai dengan gaya bahasa ilmiah,
Contoh, produk merupakan elemen inti dalam strategi pemasaran yang secara langsung memengaruhi daya saing perusahaan. 4. Kohesi dan koherensi paragraf saling berhubungan dengan jelas, ada keterpaduan antar bagian. Contoh, bagian pembahasan menghubungkan hasil analisis dengan teori dan penelitian terdahulu. Misalnya, riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari, F., An-Ali, H. 2024. Ini menunjukkan kesinambungan argumen antar paragraf.